Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Kak Syarina Kamal dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian individu. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Lalu di sini ada ciri-ciri individu. Ciri-ciri individu diantaranya mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu sama lain, mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya, mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda satu sama lain, mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda satu sama lain, mempunyai naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencari kepuasan. Lalu mempunyai karakteristik yang sama dengan individu lainnya, yang berbeda di dalam kelompok yang sama. Nah, manusia adalah sebagai individu mempunyai karakteristik yang unik serta berbeda-beda. Menurut John, Johanan, serta Kentel, terdapat 5 karakteristik individu. Di antaranya, ada openness to experience. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka terhadap suatu pengalaman baru, baik itu berupa ide atau juga imajinasi. Lalu ada conscientiousness. Ini merupakan karakteristik individu yang sangat berhati-hati serta juga penuh pertimbangan di dalam melakukan suatu tindakan. Lalu ada neokritisme. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan serta juga menilai kemampuan seseorang itu dalam menahan stres. Lalu ada extraversion. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka serta nyaman jika berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir ada agreeableness. Ini merupakan karakter individu yang kooperatif serta selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Nah, berikutnya ada pengertian kelompok nih. Apa sih kelompok itu? Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Kelompok juga bisa disebut sebagai suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Nah, jadi kalau ada kumpulan orang kemudian mereka saling berinteraksi, itu udah bisa dibilang kelompok, guys. Ciri-ciri kelompok itu sendiri yaitu terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain, lalu terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Berlangsungnya suatu kepentingan, dan yang terakhir adanya pergerakan yang dinamis. Nah, kita lihat di sini ada faktor-faktor kelompok. Ada kedekatan dan kesamaan. Kedekatan, makin dekat jarak geografis antara 2 orang, makin kemungkinan untuk saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedekatan fisik meningkatkan peluang untuk berinteraksi. Lalu ada kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, tingkat integrasi, atau karakter-karakter lainnya. Faktor-faktor yang mendorong mantapnya suatu kelompok sosial yaitu interaksi antara orang-orang yang ada di dalam suatu kelompok, ikatan emosional, tujuan atau kepentingan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan, kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan, dan yang terakhir norma yang diakui oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak stabilnya suatu kelompok sosial. Yang pertama, adanya konflik antara anggota kelompok. Dan yang kedua, tidak adanya koordinasi yang baik dari pemimpin kelompok. Yang ketiga, adanya kepentingan yang tidak seimbang. Yang keempat, adanya rebutan kekuasaan dari anggota kelompok. Dan yang terakhir, perbedaan paham tentang cara pencapaian tujuan. Syarat terbentuknya kelompok sosial antara lain, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
Lalu ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Lalu terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi bisa merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Lalu ada macam-macam kelompok. Macam-macam kelompok sosial yang pertama berdasarkan besar atau kecilnya jumlah anggota dalam kelompok. Kelompok kecil adalah keluarga. Kelompok yang lebih besar misalnya RT, RW, dan seterusnya. Nah, yang kedua, berdasarkan interaksi erat atau tidaknya hubungan dalam kelompok dibedakan menjadi paguyuban dan patembayan. Dan yang ketiga, berdasarkan proses terbentuknya. Ada kelompok nyata dan kelompok semu. Dan yang keempat, berdasarkan kepentingan dan wilayah. Yang kelima, berdasarkan kelangsungan kepentingan. Yang keenam, berdasarkan derajat organisasi. Nah, yang terakhir ada pengertian masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Ciri-ciri masyarakat yang antara lainnya berada di wilayah tertentu, hidup secara berkelompok, terdapat suatu kebudayaan, terjadi perubahan, terjadi interaksi sosial, terdapat pemimpin, terdapat stratifikasi sosial. Di sini ada unsur-unsur masyarakat dan macam-macam masyarakat. Unsur-unsur masyarakat di antara lain kayak kumpulan orang-orang banyak, golongan, kumpulan atau asosiasi, dan kelompok. Nah, macam-macam masyarakat, yang pertama masyarakat primitif atau sederhana. Ciri-ciri masyarakat primitif ini yaitu masyarakatnya masih miskin ilmu dan harta, masih berpatokan kepada budaya nenek moyang, menolak budaya asing di dalam komunitasnya, pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. Kalau masyarakat modern, ciri-cirinya yaitu masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru. Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu, lalu pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya, lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional. Yang terakhir, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan golongan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.